Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika nabiyyika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqti wa hin. Amma ba'du. Pada segenap para jamaah pengajian pada maghrib, alhamdulillah dalam keadaan hujan kita bisa menyempatkan untuk hadir di tempat majelis thalabul ilmi. Semoga kehadiran kita semuanya, pertemuan kita bisa membawa manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini yaitu pada makalah yang ke-18 dari kitab Nasaihul Ibad, makalah yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'atu jawahira fi jismi bani adama yuziluha arba'atu asya. Amal jawahiru fal aqlu waddinu wal haya'u wal amalus sholih. Arba'atu jawahiro utawi papat piro-piro permata. Utawi papat piro-piro permata fi jismi bani adama ing dalem awake anak turune Nabi Adam iku yuziluha bisa ngilangake ing arba'atu jawahir apa arba'atu asya'a papat piro-piro perkara. Ada 4 macam permata, itu termasuk batu mulia. Permata itu hal yang mahal harganya, sekalipun kecil bentuknya tapi mahal harganya. Ini diibaratkan sebagai permata. Di setiap diri manusia ini ada 4 macam permata yang dihilangkan dengan 4 macam sebab, dengan 4 macam perkara. Apa itu? Amal jawahiru, anapun utawi piro-piro permata yang ada 4 yang ada pada tubuh manusia,
Iku fal aklu nomor siji, fal aklu mongko nomor siji akal. Akal ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada anak Adam, kepada manusia. Beda dengan binatang. Binatang ini oleh Allah diberi nafsu tapi tidak diberi akal. Malaikat ini oleh Allah diberi akal tapi tidak diberi nafsu. Untuk manusia ini diberi keduanya, akal diberi, nafsu diberi. Akal ini termasuk hal yang mulia, termasuk yang permata, yang mahal harganya. Ini kalau dirawat dengan baik. Wadinu lan nomor loro agama. Agama yang kita pegang yaitu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya untuk kita, yaitu melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama yang kita pegang ini termasuk hal yang mahal harganya, untuk itu perlu kita rawat. Wal haya'u lan nomor telu sifat malu, sifat izin, malu untuk melakukan perbuatan yang enggak baik, malu untuk melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Jadi termasuk hal yang mahal harganya bagi kita semuanya. Yang ketiga, yang keempat, wal amalus sholihu nomor 4 yaitu amal soleh, perbuatan yang bagus, perbuatan yang baik, yaitu yang ada manfaatnya untuk diri kita dan juga untuk orang lain, untuk masyarakat. Amal soleh. Nah, ini permata yang oleh Allah diberikan kepada kita umat manusia, kepada anak Adam, yang tidak diberikan kepada makhluk semacam binatang dan lain sebagainya. Kemudian ada 4 perkara yang bisa menghilangkan 4 permata. Ada 4 hal, 4 perkara yang bisa menghilangkan, menjatuhkan nama baik manusia, bisa menghilangkan 4 permata yang mahal harganya tersebut. Apa itu? Nomor 1, fal ghadabu. Fal ghadabu mongko utawi muring-muring, utawi marah. Iku yuzilu bisa ngilangaken apa ghadab al akla ing akal pikiran. Akal ini diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Tapi kalau ghadab ini disetir oleh setan. Emosi, mudah marah, mudah emosi, ini disetir, dikendalikan oleh setan, yang akibatnya kalau menang ghadabnya, kalau menang sifat marahnya, maka akan menghilangkan akal, akal akan terkalahkan. Yang pertama. Yang kedua, wal hasadu lan utawi hasad, drengki, sifat iri. Iku yuzilu bisa ngilangaken apa hasad, ngilangaken adina ing agama. Sifat iri, iri kepada orang lain, yaitu berharap kenikmatan yang ada pada orang lain ini hilang. Wattama'u yang ketiga, wattama'u utawi tamak, tamak rakus. Iku yuzilu bisa ngilangaken apa sifat tamak, sifat rakus, al khaya'a ing sifat malu. Orang yang rakus, yang ingin menghaki harta pada orang lain, ingin menghaki jabatan, tapi tidak dengan yang semestinya, ini akan melakukan hal yang di luar batas, menghilangkan sifat malu. Apa saja ditempuh, apa saja dilakukan, asal tercapai apa yang menjadi keinginannya. Kemudian yang keempat, wal ghibatu lan utawi ghibah. Ghibah itu muring, ngerasani atau menggunjing, ngerasani. Iku tuzilu bisa ngilangake apa ghibah al amala ing amal as-sholihah kang bagus.
ngerasani, menggunjing kepada tetangganya, kepada orang lain, ini bisa menghilangkan pahalanya amal soleh yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Para hadirin hadirat semua yang kami muliakan, jadi ini ada 4 hal sifat yang bisa menghilangkan 4 macam mutiara yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Karena 4 perhiasan yang ada pada kita, pada watak manusia yang sangat berharga, ini akan hilang oleh sifat-sifat yang tercela. Yang pertama tadi yaitu akal pikiran. Sebagaimana tadi akal ini oleh Allah, diberikan oleh Allah kepada kita manusia. La'allakum tattaqun, la'allakum tatafakkarun, supaya kamu semuanya bisa memikir, diberi akal ini, memikir mana yang baik, mana yang jelek, memikir hal-hal yang menguntungkan, yang bisa menyelamatkan kepada kita semuanya. Akal pikiran ini adalah suatu mutiara yang bersifat rohani, bukan jasmani, berarti tidak bisa dilihat dengan panca indera. Akal ini merupakan mutiara, merupakan permata, hal yang amat mahal bagi kita, yang bersifat rohani, yang berhubungan dengan jasmani. Rohani tapi terkait dengan jasmani yang ada pada tubuh kita, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini akan hilang karena adanya marah. Makanya kita harus pandai-pandai, bisa kalau ada sesuatu yang kurang cocok dengan akalan pikiran kita, dengan tidak cocok dengan kemauan kita, ini kita harus mengendalikan dari emosi, mengendalikan sifat amarah, biasanya kepada temannya atau kepada anak buahnya atau kepada guru kepada muridnya, kiai kepada santrinya, kemudian orang tua kepada anaknya. Ini biasanya marahnya marah untuk kebaikan, untuk kebaikan. Nah, ini marah yang dimaksud marah yang tidak untuk kebaikan, karena bertentangan dengan akal pikiran, tapi tidak sesuai dengan aturan dalam agama, kemudian sampai terjadi marah emosi yang tidak terkendali, akibatnya akan dikalahkan oleh nafsu disetir oleh setan. Nah, ini yang pertama, yaitu akal pikiran ini akan dikalahkan oleh sifat marah, mudah marah atau mudah emosi. Kemudian yang kedua adalah agama. Agama yakni suatu perkara yang mengajak kepada orang-orang yang berakal, kepada kita semua manusia yang berakal, untuk menerima segala sesuatu yang datangnya dari Rasul, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akal itu akan hilang oleh hasud. Agama ini akan hilang oleh hasud, oleh dengki, ya, oleh dengki, oleh sifat iri. Nah, ini agama ini telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, yaitu mengikuti pada syariat yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bisa menyelamatkan seseorang di dunia maupun di akhiratnya. Ini hanya pada orang yang berakal yang diberi agama, ya. Agama ini adalah yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia ini diberi akal, diberi nafsu, kemudian akal ini juga diraih dengan agama untuk mengangan-angan pada aturan-aturan dalam agama dengan menggunakan akal. Nah, ini terkadang ada seseorang yang karena tidak cocok dengan orang yang lain, dengan tetangganya, dengan saudaranya, akhirnya hasud, iri yaitu ingin tetangganya atau orang lain yang mendapatkan kenikmatan ini hendaknya hilang, berharap untuk hilangnya kenikmatan yang ada pada orang lain. Nah, ini termasuk di dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Muawiyah, ya Muawiyah, iyyaka wal ghadab,
Fa innal ghadab yufsidul iman kama yufsidus sibru al asal. Wahai Muawiyah, janganlah marah. Ya, takutlah kamu, jangan sekali-kali kamu marah. Karena apa? Karena marah ini bisa merusakkan iman. Bisa merusakkan iman kita, iman seseorang yang marah. Sebagaimana jadam, sibru itu jadam. Jadam ini adalah biasanya digunakan untuk obat yang rasanya pahit, untuk obat. Nah, ini bisa menghilangkan rasanya madu. Di mana madu asalnya manis, karena dicampur dengan jadam akhirnya hilang manisnya, kemudian menjadi pahit. Nah, ini hasad, marah, ini termasuk hal yang bisa menghilangkan kebaikan, menghilangkan kepada akal, menghilangkan kepada agama. Tentang hasad ini juga gitu, ini bisa menghilangkan pada agama. Yakni maksudnya hasad yaitu mengharapkan hilangnya kenikmatan orang lain. Dalam hadis ini diterangkan, iyyakum wal hasad fa innal hasad yakulul hasanat kama takulun nar al khataba. Artinya, hendaklah kamu hati-hati, hendaklah kamu takut akan berbuat hasud atau dengki. Karena apa? Kedengkian itu dapat melalap habis, bisa menghilangkan kebaikan-kebaikan, sebagaimana api ini bisa menghabiskan, melalap kayu bakar. Ada kayu bakar yang ditumpuk yang sudah kering, kemudian terkena api. Gimana? Yaitu api ini bisa menghabiskan kayu yang kering tersebut. Nah, ini juga begitu, hasud, dengki, iri kepada orang lain, yaitu ingin menghilangkan, itu bisa mengharap hilangnya kenikmatan orang lain. Dalam hadis ini yaitu menghilangkan kenikmatan atau ingin orang lain ini sengsara, ingin dirinya yang bahagia. Padahal ini tidak boleh, ini termasuk hasud yang dilarang, yang akhirnya bisa menghilangkan, yaitu bisa menghilangkan pada agama. Kemudian yang ketiga, yaitu yang bisa menghilangkan permata. Yang ketiga adalah al-haya. Al-haya yaitu sifat malu. Sifat malu ini bisa menghilangkan pada agama. Orang kita diberi agama oleh Allah, diberi agama, kemudian karena sifat malunya hilang, apa saja ditempuh, asalkan berhasil apa yang menjadi amal, apa yang menjadi keinginannya berhasil, ini sehingga tidak malu-malu untuk melakukan segala hal. Entah itu biasanya ini yang biasa ada tiga hal ini yang diharapkan kita ini menjauhinya. Yang pertama adalah harta, yang kedua tahta, dan yang ketiga wanita. Ini dengan adanya harta, merebut harta, mencari tahta atau jabatan, dan juga wanita, ini kadang-kadang seseorang ini hilang malunya sampai melakukan apa yang ia inginkan, apa yang segala sesuatu untuk kepentingan supaya tercapai apa yang menjadi cita-citanya. Nah, ini khaya, yaitu sifat malu untuk melakukan perbuatan dosa, malu untuk perbuatan maksiat. Nah, ini harus kita bentengi dengan agama. Agama ini masuk di dalam hadis sebutkan al-haya'u minal iman, bahwa sifat malu ini adalah sebagian daripada iman, bagian daripada iman. Ya, banyak sekali iman itu di dalam satu kitab disebutkan ada 70 lebih iman itu, termasuk iman mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir, barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, supaya menghormati kepada tetangganya, memuliakan kepada tamunya, masuk an-nadhafatu, kebersihan daripada bagian daripada iman. Al-haya'u, sifat malu, ini termasuk juga daripada iman. Nah, itu ini kita harapkan, yaitu bisa menghilangkan dari hati itu.
Jadi adanya tamak. Wa tama'u yuzilul khaya, tadi tamak, yaitu rakus, sifat rakus, yaitu menginginkan dari harta orang lain, menginginkan jabatan. Tamak, rakus ini bisa menghilangkan sifat malu juga. Kemudian yang keempat yaitu wal ghibatu tuzilul amala soleh. Ghibah yaitu menggunjing atau ngerasani ya, ghibah, ngerasani ini juga termasuk bisa menghilangkan hal-hal yang tidak baik, menghilangkan kepada amal-amal yang soleh, menghilangkan amal-amal yang soleh. Ini tentang ghibah. Ghibah yaitu menggunjing. Ini banyak sekali kita jumpai menggunjing kepada tetangga, bersama teman, bersama saudara. Kita mencari kelemahan orang lain, mencari kesalahan orang lain, mencari kejelekan orang lain. Dalam peribahasa disebutkan kuman di seberang lautan tampak, namun gajah di pelupuk mata tidak tampak. Biasa kita melakukan kejelekan orang lain, ya, kejelekan orang lain sekecil apapun diumpamakan sebagaimana kuman, itu yang begitu kecil ini tampak. Sehingga biasanya kalau ada pil, ya, entah itu pil kades, pil lek, pil gub, ya ini juga gitu, kejelekan-kejelekan lagi diobral, diobral, disampaikan kepada orang lain, kepada tetangganya juga gitu. Ini termasuk ghibah. Artinya ghibah bagaimana? Kalau itu tidak, kalau itu orang mendengarkan apa yang dirasakan ini tidak senang, ini namanya ghibah. Tapi kalau misalnya yang diucapkan ini tidak sesuai dengan kenyataannya, dia baik tapi dikatakan jelek, itu tidak hanya ghibah tapi malah fitnah, malah fitnah lebih keji. Namanya ghibah ini menyampaikan yang sebenarnya. Misalnya orang itu telah mencuri, orang itu telah melakukan perbuatan jelek, kemudian disampaikan, dengar kenyataannya begitu. Nah ini untuk kalau kenyataannya seperti itu, ya ini namanya ghibah, yaitu menggunjing. Ini ya, harusnya kita hindari. Sebaiknya gimana? Kita koreksi diri. Ya, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Biasanya kesalahan diri sendiri. Diri sendiri punya kesalahan yang besar, kesalahan yang banyak. Ini malah kadang-kadang tidak tahu, kadang-kadang tidak ngerti, atau kadang-kadang pura-pura tidak tahu. Nah ini hendaknya kita koreksi dengan kesalahan orang lain. Ini dikembalikan kepada kita. Hendaknya kita ini menghindari dari kesalahan-kesalahan, menghindari dari perbuatan yang tidak baik itu. Nah ini beberapa hal yang terkait dengan permata yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita kepada umat manusia, kepada kita semuanya. Hendaknya kita ini menjaga supaya menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang bahagia. Nah, sebagaimana juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini termasuk juga amal-amal soleh, termasuk juga hal-hal yang harus kita lakukan. Ini disebutkan adzulmatu khamsun wasuruju khamsun. Kegelapan ini ada 5. Ya, kegelapan yang kita jumpai ini ada 5. Nah, kegelapan ini bisa terang, bisa menjadi padam juga sebab adanya 5 hal. Yang pertama, hubbud dunya zulmatun, cinta dunia. Ini adalah merupakan kegelapan. Wasurju wasirajulah at-taqwa, dan lampunya cinta dunia ini adalah takwa. Hanya cinta dunia tapi tidak didasari dengan takwa, dunianya ini tidak bisa menjadikan kebahagiaan orang itu, malah kadang-kadang malah menjadi menyengsarakan kepada orang itu.
Makanya harus disertai dengan takwa. Orang semuanya ini harus bertakwa. Jadi kita jadi petani yang bertakwa. Jadi pedagang yang bertakwa. Kemudian jadi pejabat yang bertakwa. Ini termasuk hubud dunia, cinta dunia. Ini termasuk jabatan, termasuk juga harta benda yang kita miliki. Nah, ini bisa menjadi baik itu kan didasari dengan takwa. Dengan harta kita bisa beramal, berinfak, bersodakoh, berzakat untuk kepentingan kebaikan. Untuk kebaikan ini dengan adanya harta. Tapi cinta harta tidak disertai dengan takwa, ini akan menyengsarakan kepada orang tersebut. Yang kedua, wadzambu zulmatun. Dosa ini adalah merupakan kegelapan. Orang melakukan perbuatan dosa ini berarti ada suatu kegelapan dalam diri seseorang itu. Bisa menjadi terang, lampunya adalah at-taubah. Kita sebagai umat manusia, mahallul khata' wan nisyan adalah tempatnya salah dan lupa. Kita lupa, ini wajar karena manusia mempunyai sifat yang seperti itu. Kita punya kesalahan, wajar. Tapi kalau banyak lupa, banyak kesalahan, lah ini yang tidak wajar. Kesalahan, perbuatan dosa ini bisa dihapus, bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan taubat. Bisa juga dengan istighfar. Makanya setiap kita setelah sholat fardu, kita disunatkan, dianjurkan untuk wiridan. Astaghfirullahaladzim, saya minta ampun pada Allah yang Maha Agung, li wali walidayya, untuk saya dan untuk kedua orang tua saya, wali jami'il muslimin wal muslimat, dan juga kepada orang muslimin muslimat. Ini kita banyak-banyak beristighfar sehingga kita melakukan dosa, ya, dosa-dosa ini dengan istighfar, apalagi dengan taubat, ini bisa terhapus, bisa menjadi hilang dosa atau maksiat yang telah kita lakukan. Orang yang bertobat ini seperti orang tidak mempunyai dosa lagi. Artinya tobat gimana? Yaitu menyatakan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatan dosa yang telah dilakukan, dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, menyesal dan menyatakan tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan itu. Ini taubat yang kedua. Yang ketiga, wal qabru dzulmatun, kuburan ini juga gelap. Dalam kuburan tidak ada lampunya, tidak ada temannya, gelap. Bisa terang, lampunya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimah tauhid. Dengan syahadat, dengan kita membiasakan zikir, kalimah-kalimah thayyibah, ya, menjalankan amal-amal yang bagus, terutama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini bisa menjadi terang. Kuburan yang semestinya gelap ini menjadi terang, menjadi padang, sehingga tidak ada masalah, tidak susah di dalam kuburan. Kemudian yang keempat, wal akhiratu zulmatun, akhirat ini juga gelap. Akhirat ini gelap. Nah, bisa tidak gelap, bisa menjadi terang. Lampunya adalah amal soleh. Lampunya akhirat ini adalah amal soleh. Dengan kita melakukan amal soleh, ya, sebagaimana kita melakukan kewajiban-kewajiban, sholat, zakat, puasa, baik yang sunnah apalagi yang bersifat fardu atau sifat wajib, di amal-amal soleh ini, dengan kita banyak melakukan amal-amal soleh ini bisa menjadikan terang di dalam kuburan, di dalam akhirat yang akan kita alami. Karena kita sebagai manusia ini harus yakin bahwa kita ini adalah nantinya akan menghadap pada alam lain selain alam dunia, kemudian alam di akhirat. Di alam akhirat nanti ini akan mendapatkan balasan. Kalau kebaikan dibalas baik,
Kalau melakukan kejelekan di dunianya, ini akan dibalas jelek. Dan ini di akhirat besok, ini akan bisa menjadi terang, menjadi bahagia. Ini dengan banyak-banyak amal soleh. Ini juga dengan mencari ilmu, dengan kita melakukan kesunatan-kesunatan, sholat dengan berjamaah. Tidak bisa berjamaah di masjid, ya di musola. Misalnya ketinggalan di masjid musola, bisa dilaksanakan di rumah bersama keluarganya. Kemudian amal soleh lagi juga dengan adanya bersedekah, infak, amal jariah dan lain sebagainya. Ini bisa menjadikan kebahagiaan dan di akhirat ini menjadi terang, merupakan lampu di akhirat. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah as-siratu dzulmatun, jembatan atau sirotol mustaqim. Ini yang nanti pasti akan kita lalui di akhirat. Sirotol mustaqim ini letaknya di atas neraka jahanam. Semua manusia ini akan melewati sirot tersebut, melewati jembatan tersebut. Di mana jembatan ada yang menggambarkan yaitu rambut dibelah 7. Setiap orang akan melewati itu. Ada yang melewatinya ini dengan bagaikan kilat langsung sampai tujuan. Ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau amal baiknya banyak, ini bisa cepat. Tapi kalau misalnya tidak punya amal, ini kadang-kadang ada yang di pertengahan ini sudah terjatuh ke neraka. Kemudian ada yang sampai sudah hampir melangkah tempat tujuan terjatuh. Ada yang baru melangkah terjatuh dan sebagainya. Ini tergantung dari amal perbuatan ke waktu di dunianya ini. Nah, wasiratu sirotol mustaqim ini termasuk gelap. Kita tidak bisa menggambarkan, tidak bisa mengetahui bagaimana nasib kita semuanya, tergantung pada persiapan kita. Wasirajulahu al-yakin, lampu yang bisa menerangi pada sirat itu adalah keyakinan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala ini nanti akan memberi balasan pada kita semuanya. Amal-amal perbuatan yang kita lakukan ketika di dunia. Karena dunia ini adalah merupakan mazra'atul akhirah. Mazra'atul akhirah, sawah ladangnya akhirat. Dunia ini merupakan sawah ladangnya akhirat. Kita di dunia ini bagaikan di sawah, ini berarti kita diharapkan yaitu merawat sawah dengan baik, menanaminya dengan baik. Kalau merawat dengan baik, menanam baik, akan panen kebaikan. Tapi kalau misalnya tidak dirawat dengan baik, tidak ditanami dengan baik, nah ini juga tidak bisa mendapatkan kebaikan. Itulah para hadirin semuanya, semoga apa yang telah saya sampaikan ini tadi bisa membawa manfaat maslahat bagi kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallim. Allahumma tsabbit imanana, nawwir qulubana, barik lana fima a'taitana, sallimna fid dunya akhirah. Allahumma ij'al awladana talamdana dzurriyyatana min ahlil 'ilmi wal khairi was sa'adah. Allahumma yassir مراداتنا من مرادات الدين والدنيا الآخرة وحصل مقاصدنا من مقاصد الدين والدنيا الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا يسر كل عسير يسير مرادنا بفضلك الواسع. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا نافعا مباركا ومرضيا لك الله إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.